Ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, nama-nama besar seperti Soekarno dan Hatta mungkin sering terdengar. Namun ada seorang tokoh lain yang tak kalah penting, seorang intelektual muda yang memimpin dengan gagasan, keberanian, dan diplomasi. Dialah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang. Ayahnya seorang jaksa dan sejak kecil Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan. Ia dikenal cerdas, rajin membaca, dan penuh rasa ingin tahu. Masa muda dan pendidikan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari HIS dan Mulo di Medan, lalu AMS di Bandung. Di Bandung inilah Syahrir semakin dekat dengan dunia pergerakan. Ia sempat aktif dalam kelompok pemuda, bahkan mendirikan perkumpulan teater. Melalui seni, ia belajar kebebasan berekspresi dan kekuatan ide. Tahun 1929, Syahrir melanjutkan studi ke Belanda. Di sana ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan. Syahrir makin matang dalam pemikiran. Ia mengenal sosialisme, demokrasi, dan gagasan tentang keadilan sosial. Ia sadar bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti mengusir penjajah, tetapi juga membangun masyarakat yang adil dan beradab. Kembali ke tanah air dan masa pengasingan. Sekitar tahun 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Ia bergabung dengan PNI baru bersama Bung Hatta. Berbeda dengan PNI pimpinan Soekarno yang menekankan aksi massa, PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan kaderisasi. Namun pemerintah kolonial Belanda menanggapinya dengan represif. Syahrir ditangkap, lalu dibuang ke Boven-Digoel dan kemudian ke Banda Neira. Di pengasingan, ia tetap produktif, membaca, menulis, dan merenungkan strategi perjuangan. Masa pendudukan Jepang. Saat Jepang datang tahun 1942, Syahrir mengambil sikap tegas. Ia menolak bekerja sama dengan Jepang, karena baginya penjajahan tetaplah penjajahan, meskipun dengan wajah baru. Syahrir bergerak di bawah tanah, membangun jaringan rahasia, menyebarkan semangat perjuangan, dan menyiapkan rakyat menyambut kemerdekaan. Proklamasi dan Perdana Menteri pertama. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Syahrir dipercaya oleh Soekarno-Hatta. Situasi Indonesia saat itu penuh ancaman. Belanda ingin kembali, sekutu datang dan pertempuran rakyat terjadi di banyak daerah. Pada 14 November 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Usianya baru 36 tahun. Sebagai Perdana Menteri, ia menghadapi tantangan berat. Namun dengan kecerdasan diplomasi, ia berhasil membuka jalan pengakuan internasional. Salah satu keberhasilannya adalah Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Walau menuai kritik, perjanjian ini membuat Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera. Membuka jalan hingga ke PBB. Keberhasilan ini bukan sekadar hasil perundingan, tetapi langkah strategis. Linggarjati membuat dunia internasional menoleh pada Indonesia. Konflik Indonesia-Belanda akhirnya dibawa ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang, Syahrir tidak pernah berdiri berpidato di sidang PBB. Tapi tanpa strategi diplomasi dan keberaniannya memilih jalan perundingan, Indonesia mungkin tidak akan secepat itu mendapat perhatian dunia. Ia adalah arsitek awal diplomasi Indonesia, membangun fondasi yang kemudian diteruskan oleh para diplomat lain seperti Haji Agus Salim, yang lantang menyuarakan kemerdekaan di forum PBB. Dengan cara inilah, Syahrir menyalakan lampu perhatian dunia bagi Republik Muda yang baru lahir. Kritik dan tantangan. Meski begitu, langkah Syahrir
tak selalu diterima dengan mudah. Sebagian rakyat menganggapnya terlalu kompromis terhadap Belanda. Ada pula yang menganggap pendekatannya terlalu barat. Namun Syahrir teguh pada prinsipnya bahwa perjuangan tidak hanya dengan bambu runcing, tetapi juga dengan strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Akhirnya, karena dinamika politik dan pertentangan internal, Syahrir mundur dari jabatan Perdana Menteri pada 1947. Tahun-tahun terakhir, meski tidak lagi menjabat, Syahrir tetap aktif di dunia politik. Ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia, PSI, terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Namun di era demokrasi terpimpin, PSI dibubarkan. Tragisnya, pada 1962, ia ditangkap dengan tuduhan terlibat pemberontakan. Syahrir dipenjara tanpa pengadilan. Hingga sakit parah. Ia akhirnya diizinkan berobat ke Swiss, namun tak terselamatkan. Sultan Syahrir wafat pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss, dalam usia 57 tahun. Warisan pemikiran. Meski hidupnya berakhir tragis, warisan Syahrir tetap hidup. Ia pemimpin yang menjunjung tinggi demokrasi, seorang intelektual yang percaya kekuatan ide dan ilmu, negarawan yang menolak korupsi, hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan bangsa. Inilah kisah Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Seorang pemimpin muda yang membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil pertempuran fisik, tapi juga perjuangan diplomasi dan legitimasi di mata dunia. Meski namanya kadang terlupakan, jasanya abadi dalam sejarah bangsa. Syahrir adalah teladan bahwa bangsa yang merdeka harus dijalankan dengan demokrasi, keadilan, dan kecerdasan.